Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, eh, kita jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah manajemen pemasaran PKMA 4216 yang akan kita bahas terkait dengan modul 2 perumusan strategi pemasaran. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, eh, ada parameter keberhasilan. Ada parameter keberhasilan dalam pembelajaran ini. Parameter keberhasilannya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pertama tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Yang kedua, proses penyampaian nilai. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran. Nah, itu beberapa parameter keberhasilan. Tugas utama manajer pemasaran, ya, tugas utama manajer pemasaran. Nah, ini pertama, kondisi lingkungan yang berubah perlu disikapi oleh manajer pemasaran. Nah, berikut tiga tugas pokok manajer pemasaran. Yang pertama, mendapatkan pelanggan atau konsumen. Jelas, manajer pemasaran memiliki tanggung jawab demikian ya. Tugas utama, mendapatkan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, mempertahankan pelanggan seumur hidup. Nah, ini harus memiliki strategi atau harus memiliki kiat-kiat taktik segala macam terkait dengan mempertahankan pelanggan seumur hidup. Yang ketiga, menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Nah, ini menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Ketiga tugas utama tersebut menimbulkan keterhubungan antar pihak seperti gambar berikut. Oke, baik. Nah, ini diagramnya seperti berikut. Ada perusahaan, ada pelanggan, ya. Keterhubungannya seperti berikut. Ada pelanggan, ada ya, ya panahnya ke bawah kedua-duanya, perusahaan dan pelanggan. Ada apa? Ternyata di situ juga ada pelanggan. Nah, ini menimbulkan keterhubungan antar pihak. Nah, ini ya hubungan ketiganya sebagaimana tugas utama. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada faktor-faktor perubahan dalam pemasaran. Faktor-faktor yang menimbulkan dampak sehingga terjadi perubahan dalam pemasaran diidentifikasi oleh Kotler. Nah, ini ada perubahan teknologi, ada teknologi digital, ada globalisasi, deregulasi, ya privatisasi, ya, ada pemberdayaan pelanggan, nah, customization, persaingan, konvergensi industri, transformasi retail, intermediasi. Nah, jadi berkurangnya peran perantara dalam pemasaran. Nah, ini macam-macam faktor perubahan dalam pemasaran. Nah, ini eh, perlu dikuasai oleh suatu perusahaan agar faktor-faktor perubahan bisa dikuasai. Nah, baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, eh, setelah faktor-faktor perubahan dalam pemasaran, ada perubahan dalam manajemen pemasaran. Nah, ini perubahan dalam manajemen pemasaran. Pemasaran melakukan pemasaran, ya, baik, pemasaran melakukan pemasaran. Setiap orang melakukan pemasaran. Nah, setiap orang melakukan pemasaran. Selanjutnya, pengorganisasian produk. Pengorganisasian segmen pelanggan, ya. Di dalam itu pengorganisasian produk atau pengorganisasian segmen pelanggan. Nah, selanjutnya membuat segalanya. Membeli barang dan jasa dari pihak luar. Nah, ini perubahan dalam manajemen pemasaran. Yang selanjutnya menggunakan banyak pemasok. Lebih sedikit pemasok dalam rangka kemitraan. Pasar lama menuju pasar baru. Penekanan pada aset kentara. Penekanan pada aset tak kentara. Ini semua
perubahan-perubahan dalam manajemen pemasaran. Oke, membangun merek melalui periklanan. Nah, sekarang membangun merek melalui kinerja dan komunikasi terpadu. Jadi lebih kompleks. Sebenarnya penjualan offline. Nah, sekarang sudah zamannya memang penjualan online. Ini semua ini perubahan ya, perubahan manajemen pemasaran. Selanjutnya penjualan ke setiap orang. Nah, sekarang melayani pasar yang ditentukan dengan baik. Oke, pasar yang sudah ditentukan atau segmentasi pasar. Penekanan pada transaksi yang menguntungkan. Penekanan pada customer lifetime value. Nah, ini sudah berubah sekarang ya. Perubahan manajemen pemasaran. Perolehan pangsa pasar. Nah, pencapaian pangsa pelanggan. Ya. Jadi manajemennya sudah lebih terarah. Dulu masih lokal, dan sekarang sudah global. Terus financial scorecard, sekarang marketing scorecard. Pemegang saham atau pemilik sekarang stakeholder. Nah, demikian perubahan-perubahan yang terdapat pada manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyesuaian permintaan, keadaan permintaan dan tugas pemasarannya. Nah, berikut ada beberapa keadaan. Ada keadaan permintaan. Nah, inilah tabel keadaan permintaan, tugas permintaan, nama resmi sekarang. Ya, nah, rekan-rekan mahasiswa nanti akan akan ada pembahasan jadi lebih detail di RBV. Nah, silakan buka atau akses modul kita untuk mengetahui perincian yang terdapat pada tabel berikut. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, berikut ada proses penyampaian nilai. Nah, menganalisis peluang pemasaran untuk menjadi kebutuhan pelanggan. Jadi ada lingkungan eksternal, ada pelanggan. Nah, ini terkait dengan menganalisis peluang pemasaran. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya apa? Selanjutnya menyusun perencanaan pemasaran strategis. Nah, setelah didapatkan ini, akan kita melakukan menyusun perencanaan pemasaran strategis yang di dalamnya merumuskan tujuan pemasaran, mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian tujuan, mengembangkan strategi pemasaran, menetapkan program pemasaran. Selanjutnya kemana? Selanjutnya kita akan melakukan implementasi rencana pemasaran. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam proses penyampaian nilai. Nah, yang terakhir ada pengendalian pemasaran. Setelah diimplementasikan rencana pemasaran, kita lakukan pengendalian. Ya, pemasaran akan kita lakukan pengendalian. Ya, tentunya setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan proses perencanaan strategis. Nah, berikut proses perencanaan strategis. Yang pertama, menganalisis situasi yang di dalamnya pasar, persaingan, produk, saluran distribusi, dan promosi. Nah, di dalam ini terdapat kita akan menganalisis situasi. Selanjutnya, kita akan menetapkan tujuan. Setelah dianalisis situasinya, pasar, persaingan, produk, saluran distribusi, dan promosi, kita menetapkan tujuan. Tujuan selanjutnya memilih strategi dan taktik. Nah, ini yang kemarin kita bahas antara strategi dengan taktik. Jadi setiap situasi itu memiliki strategi dan setiap komponen dalam situasi tersebut akan dilakukan memiliki taktik. Baik, yang terakhir akan mengevaluasi hasil. Nah, ini setelah dilakukan strategi dan taktik, diimplementasikan, kita evaluasi seefektif dan efisien apa hasil yang didapatkan. Nah, baik, berikut tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu ada memiliki tujuan umum, meningkatkan laba perusahaan. Jelas, yang pertama meningkatkan laba perusahaan ini secara umum. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jelas, karena ini yang akan
akan memperoleh retensi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah penting. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya memperluas pasar. Yang ketiga mendapatkan laba dalam jangka pendek. Nah, ini untuk tujuan khusus. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah tujuan perusahaan. Ini adalah secara umum. Yang selanjutnya identifikasi kendala. Identifikasi kendala digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan strategi. Tidak akan mengalami hambatan. Nah, ya, digunakan untuk mencapai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan strategi, tidak akan mengalami hambatan. Identifikasi kendala digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan strategi, tidak akan mengalami hambatan. Nah, yang selanjutnya pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ditempuh dalam 3 tahap, yaitu memilih konsumen atau pelanggan sasaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menetapkan bauran pemasarannya. Selanjutnya merumuskan program pemasaran. Ada target penjualan, ya. Target penjualan ditetapkan berdasarkan analisis berdasarkan daerah penjualan dan masing-masing petugas penjualan dengan memperhatikan penjualan masa lampau dan perkiraan potensinya. Nah, ini target penjualan. Yang selanjutnya anggaran pemasaran. Perusahaan perlu menganalisis tugas pemasaran untuk mencapai target tertentu sehingga ya dapat ditetapkan biaya yang dikeluarkan pada masing-masing tugas tersebut. Alokasi bauran pemasaran. Alokasi bauran pemasaran untuk menetapkan strategi pemasaran. Nah, ini merumuskan program pemasarannya, hal-hal seperti ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya penetapan harga. Nah, ini perlu mempertimbangkan tingkat permintaan, sifat permintaan, dan biaya dan persaingan. Selanjutnya alokasi anggaran pemasaran dan masing-masing produk. Ya, yang jumlah lini produk, banyaknya bauran produk, jenis produk yang permintaannya banyak, jenis produk yang permintaannya sedikit. Nah, ini diklasifikasikan, dianalisa, diklasifikasikan. Nah, ini untuk perumusan program pemasaran. Baik rekan mahasiswa, yang selanjutnya ada pengimplementasian rencana pemasaran. Nah, yang pertama pengorganisasian pemasaran. Nah, di dalamnya menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kegiatan pemasarannya. Nah, ini penting karena dalam konsep dasar manajemen itu ada planning, organization, nah ini termasuk dalam evaluating dan controlling. Dan terdapat dalam pengorganisasian. Baik, yang kedua ada penerapan. Nah, di dalam pengorganisasian pemasaran, nah, ini terdapat direktur utama. Setelah direktur utama, direktur utama ini dalam suatu struktur organisasi secara ringkas, ya, direktur utama akan dibantu oleh direktur urusan konsumen, direktur produksi, direktur pemasaran, direktur SDM, direktur keuangan, dan direktur riset. Nah, ini struktur yang sederhana, dalam perorganisasian pemasaran. Baik, direktur urusan konsumen itu sendiri dibantu manajer pelayanan konsumen. Selanjutnya direktur pemasaran juga dibantu beberapa sub unit di bawahnya. Ada manajer produk, manajer periklanan, ada manajer produksi, manajer produk baru, manajer penjualan, dan manajer sistem informasi pemasaran. Nah, inilah beberapa unit-unit di bawah direktur pemasaran. Ini penting.
Baik, apa yang kami banggakan, berikut ada pengendalian pemasaran, tahap proses pengendalian pemasaran. Yang pertama itu mengetahui, ya, mengetahui apa yang terjadi dari fakta yang diperoleh. Manajemen dapat membandingkan hasil real dengan rencananya. Nah, ini fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ada di sini. Jadi hasil real atau capaian itu terhadap rencana. Nah, ini apa yang terjadi itu diketahui. Yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi. Hal ini menyangkut alasan tentang dapat dicapainya suatu hasil. Nah, ini seefektif dan seefisien apakah rencana yang telah dibuat atau dirancang untuk mencapai suatu target atau hasil itu harus diketahui dari hasil real tadi. Nah, hasil real dibandingkan dengan perencanaan. Jika itu efektif dan efisien, dapat diterapkan di sesi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya menentukan tindakan selanjutnya. Tindakannya dapat berupa merencanakan program untuk periode mendatang dan merencanakan kegiatan untuk memperbaiki kondisi yang kurang baik. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, bahwa jika ya setelah dievaluasi hasil real terhadap rencana itu terdapat miss atau gap yang tidak diinginkan, yang boleh dikatakan tidak efektif atau tidak efisien atau jauh dari target. Nah, jadi perlu dilakukan tindakan. Tindakan itu dapat memperbaiki kondisi yang kurang baik. Nah, itu pengendalian pemasaran. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan dirinya secara positif dari para pesaing. Jelas, menggunakan kekuatan korporat relatifnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara baik dalam lingkungan tertentu. Nah, ini sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu memiliki peranan penting dalam hal membangun citra positif suatu perusahaan. Nah, agar strategi pemasaran yang dilakukan itu dapat berjalan efektif. Nah, elemen strategi pemasaran dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, gambar berikut. Pertama, memilih pelanggan sasaran. Oke, kita telah memilih pelanggan sasaran, terus mengidentifikasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sasaran? Apa yang dibutuhkan mereka? Baik, setelah apa yang dibutuhkan mereka, merumuskan bauran pemasaran. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan mereka, setelah diidentifikasi, konsep marketing mix atau bauran pemasarannya itu apa saja. Nah, kita buat rumusan. Selanjutnya, ya, berikut ada yang kita tentukan harga, produk, promosi, dan distribusi. Nah, ini komponen bauran pemasaran. Selanjutnya pasar. Oke, kita tentukan pasar. Setelah kita lakukan pasar, kita riset pemasaran. Nah, kita teliti ya dan kita kembangkan. Terus kita harus juga mengetahui faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berpengaruh. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Sehingga faktor lingkungan ini akan menjadi bahan riset pemasaran perusahaan juga. Nah, tidak serta-merta pasar segala macam itu masuk dalam riset pemasaran, tetapi faktor lingkungan juga masuk dalam riset pemasaran. Akan kita lakukan penelitian dan pengembangan. Ada lagi apa itu? Ya, organisasi. Nah, organisasi, kekuatan suatu organisasi itu akan kita lakukan riset, kekuatan sumber daya yang seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, suatu organisasi yang kuat, suatu organisasi yang ya yang kita sampaikan tadi,
memiliki unit-unit kecil yang membantu direktur utama tadi. Nah, itu semuanya akan dilakukan riset sekuat apa, semampu apa di dalam menopang organisasi. Oke, dan kita lihat masih ada ya panah lagi. Nah, dari riset pemasaran ini setelah dihasilkan pasar, faktor lingkungan, organisasi masuk dalam riset pemasaran, kita teliti dan kita kembangkan, lalu kita tentukan lagi pelanggan pasaran. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, jika di awal kita memilih pelanggan pasaran, tentunya kita lakukan lagi pelanggan pasaran. Ya, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan. Selain itu, riset pemasaran juga mengidentifikasi kebutuhan. Sudah tahu, jadi dari hasil riset pemasaran kita akan banyak mendapatkan bahan atau informasi di sana, karena ini riset dan pengembangan ini melakukan suatu hal-hal yang bersifat analitis kondisi. Selanjutnya ada merumuskan bauran pemasaran. Riset pemasaran juga dapat menentukan rumusan bauran pemasaran. Jadi hasil riset pemasaran juga dapat menentukan rumusan bauran pemasaran. Jadi ketiga ini makanya warna sama nih. Ini satu kesatuan yang utuh ya, yang keseimbangan. Jadi saling keterkaitan. Jadi kekuatan tiga ini berasal dari sini. Oke, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan. Ada 5 konsep atau dalam pengembangan strategi pemasaran. Ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar dan penargetan. Setiap segmen pasar mempunyai peluang yang berbeda sehingga perusahaan perlu mengevaluasi segmen-segmen pasar sehingga dapat menentukan segmen pasar mana yang perlu dilayani. Proses penentuan segmen pasar disebut penargetan. Nah, ini ranking ya atau skala prioritas. Jadi suatu perusahaan perlu mengevaluasi segmen-segmen pasar sehingga dapat menentukan segmen pasar mana yang perlu dilayani. Artinya perusahaan harus memiliki data yang valid. Nah, untuk mendapatkan urutan skala prioritas dalam segmen pasar. Yang kedua, pemosisian pasar. Dalam pemosisian pasar terdapat dua macam strategi, yaitu strategi konsentrasi segmen tunggal, yang kedua segmen ganda. Selanjutnya strategi memasuki pasar. Perusahaan dapat menjangkau segmen pasar sasaran dengan cara membeli perusahaan lain. Nah, ini berkembang ya sendiri kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini ada beberapa macam ya untuk memasuki pasar. Membeli perusahaan lain, berkembang sendiri, kerjasama dengan perusahaan lain. Namanya ada 3 macam. Ini strategi untuk memasuki pasar yang tentunya harus memiliki analisa yang kuat untuk melakukan strategi-strategi tersebut. Yang selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama produk, ya, price, marketing mix ini dalam marketing mix price mencakup penentuan bentuk penawaran secara fisik, merek, kemasan, servis, dan garansi pernah jual. Nah, ini penting rekan-rekan mahasiswa mencakup penentuan bentuk. Nah, ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam marketing mix. Yang kedua, harga. Faktor penentuan harga yaitu biaya, keuntungan, praktek persaingan, dan perubahan selera pasar. Nah, perusahaan juga harus memiliki data yang lengkap. Distribusi, aspeknya adalah sistem transportasi perusahaan, sistem penyimpanan, pemilihan saluran distribusi. Nah, selanjutnya promosi, termasuk periklanan, penjualan tatap muka, promosi, penjualan, dan publisitas. Ini cara digital lebih mudah sekarang ya. Nah, terus selanjutnya strategi penentuan waktu untuk melaksanakan program
pemasaran. Oke, baik, rekan mahasiswa, demikian sesi kedua telah selesai kita bahas, agar rekan-rekan mahasiswa menyelesaikan diskusi dan mempersiapkan, sesi-sesi yang ketiga dan sesi selanjutnya. Semangat belajar, sukses selalu, salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.